Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita kembali bisa duduk bersama di salah satu taman di antara taman-taman surga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Kalaulah kalian lewat dalam satu taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah sebentar. Qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa itu taman surga wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilaqudz dzikri, yaitu halaqah-halaqah zikir, yaitu majelis-majelis keilmuan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwasanya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah masuk surga dunia, maka dia tidak akan merasakan surga di akhirat kelak. Salah satu surga, salah satu taman di antara taman-taman surga adalah majelis ilmu yang mulia. Tidaklah ada orang yang hadir di majelis-majelis keilmuan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan. Allah akan liputi dia dengan rahmatnya, dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka mempelajari kitabullah, mereka saling mengajarkan di antara mereka, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Allah akan liputi dengan rahmatnya, dan mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah para malaikatnya. Seorang yang hadir di majelis-majelis keilmuan, maka dia tidak akan merasakan kesengsaraan. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum." Mereka lah orang-orang yang hadir di majelis-majelis keilmuan dan tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Beliau mengatakan, talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Seorang yang menuntut ilmu, maka dia lebih utama daripada salat-salat sunnah. Dan ketika seorang muslimah dilapangkan hatinya untuk hadir di majelis keilmuan, maka itu merupakan pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan dimudahkan di dalam mempelajari agama. Dan seorang yang melangkahkan kakinya hadir di majelis ilmu, maka dimudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan tentang fikih salat, dan kita telah sampai pada hal-hal yang terlarang ketika salat. Maka hendaknya para muslimah memperhatikan agar salatnya sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala kebaikan yang berlipat ganda.
Silakan bagi yang sudah punya buku, dibuka halaman 52. Di antara hal-hal yang terlarang ketika sholat adalah mengangkat pandangan ke langit. Jadi melihat ke arah langit. Maka ini terlarang. Dan ijma' para ulama atas terlarangnya mengangkat pandangan ke langit ketika sholat. Ini ijma' para ulama. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mengancam orang-orang yang mendongakkan kepalanya ketika salat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarihim inda du'a'i fi shalah ila sama au la tukhtafanna absarahum. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya orang-orang benar-benar berhenti dari mengangkat pandangannya ke langit ketika berdoa dalam salatnya, atau pandangan mereka akan disambar. Ini yang pertama, jadi dilarang mengangkat pandangan ke langit. Kemudian yang kedua adalah memandang sesuatu yang memalingkan. Jadi ketika seorang melihat sesuatu, kemudian dia terpalingkan dengan melihat itu, maka ini tidak boleh. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana qiramu li Aisyata satarat bihi janiba baitiha. Ada tirai milik ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang menutupi samping rumahnya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amiti anni. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, minggirkan tirai ini dari diriku. Fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena sungguhnya gambar-gambar ini itu memalingkanku dari salatku. Artinya dengan melihat motif yang ada di tirai itu menjadikan beliau tidak khusyuk dalam salatnya. Kemudian yang ketiga adalah menoleh tanpa ada keperluan. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, kalau seorang menoleh, yang melihat ketika ada keperluan maka boleh, tapi kalau tidak ada keperluannya maka tidak diperbolehkan. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil tifati fi shalah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iltifat, yaitu menoleh di dalam salat yang tanpa ada kebutuhan tentunya. Faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan minas salatil abdi. Itu adalah sebuah copetan yang dilakukan oleh syaitan dari salatnya seorang hamba. Jadi dia diganggu oleh syaitan sehingga dia menoleh atau melihat sesuatu berpaling tanpa ada keperluan yang dibenarkan. Yang keempat adalah berkaca pinggang. Jadi meletakkan tangan di pinggangnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu naha an yusalliya ar-rajulu mukhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat dengan berkaca pinggang. Jadi salat sambil meletakkan tangannya di pinggangnya. Kemudian yang berikutnya adalah menguap ya. Yang dilarang ketika salat adalah menguap. Jika seorang terpaksa untuk menguap ketika salat, maka hendaknya dia berupaya untuk menahan semampunya. Jadi ketika kantuk menyelimuti, dia terpaksa menguap, maka hendaknya ditahan semampunya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tatha'ubu minasyaitan." Menguap itu adalah perbuatan syaitan. Fa in tatha'aba ahadukum falya'zim mastata'a. Ketika seorang menguap, maka hendaknya dia menahannya semampu yang dia bisa. Jadi ditahan, tidak dibiarkan bebas dia menguap begitu. Kemudian yang kedelapan adalah meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum fis salati fa innahu yunaji rabbahu."
Jika salah seorang di antara kalian salat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-Nya. Fala yabzuqanna baina yadayhi. Maka janganlah dia meludah di hadapannya. Wala an yaminihi, dan tidak pula ke sebelah kanannya. Walakin an shimalihi tahta qadamihi. Tapi kalau dia mau, maka dia bisa meludah di sebelah kiri atau di sebelah kiri di bawah kakinya. Yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ketika seorang misalnya ingin mengeluarkan ingus ya, dia bisa mengeluarkan dengan sapu tangan ya. Tapi kalau zaman dulu tidak ada keramiknya, maka langsung bisa dibuang di tanah. Tapi yang terlarang adalah ketika dikeluarkan di depan atau di samping kanan. Kemudian yang kesembilan adalah menjalinkan jari jemari. Ini contoh yang salah ya. Jadi menjalinkan jari jemari seperti ini. Ini tidak diperbolehkan. Baik itu ketika sholat maupun ketika menunggu sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi." Apabila kalian berwudu di rumah-rumah kalian. Tsumma atal masjidah. Kemudian mendatangi masjid. Kana fil salatin. Maka baginya ditulis pahala salat. Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia berangkat ke masjid, dia datang ketika adzan ke masjid misalnya, ketika dia wudu dari rumah ke masjid menunggu meskipun tidak salat, maka ditulis pahala salat sampai dia kembali ke rumahnya. Tapi kata Nabi, fala yakul hakadha. Maka jangan lakukan seperti ini, wasyabaka baina asabi'i. Baina asabi'i. Tapi jangan kau lakukan seperti ini, kata Nabi. Beliau menjalinkan jari jemarinya. Jadi selama tidak melakukan ini, maka ditulis pahala salat baginya. Kemudian yang ke-10 adalah membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Sengaja membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud maka tidak diperbolehkan. Adapun ketika seorang muslimah dia membaca doa ketika sujud, doa tambahan ketika sujud, setelah dia membaca tasbih sujud, yang doa itu ada dalam Al-Quran, maka ini diperbolehkan kalau niatnya adalah untuk berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Misalnya, ada seorang muslimah, dia membaca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Doa ini ada dalam surat Al-Baqarah. Maka ini diperbolehkan, karena dia niatnya itu berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Kemudian yang ke-11 adalah membersihkan kerikil dari tempat sujud. Para ulama telah bersepakat atas makruhnya mengusap kerikil yang ada di hadapan seseorang yang sedang sholat. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia sholat ya, kemudian lantainya itu agak ada debunya, begitu, ada kerikil-kerikil pasirnya. Maka kalau mau dihilangkan ketika sebelum sholat. Adapun ketika sholat maka menghilangkan ini makruh. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan sikap tawadhu dan menghilangkan perhatian orang yang sedang sholat. Jadi dia fokusnya menjadi berubah gitu. Kalau mau bersihkan sebelum sholat atau nanti sekalian setelah sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum fis salati fala yamsahil hasa." Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka janganlah dia mengusap kerikil yang ada di lantai. Fa inna rahmata tuwajihuhu. Karena sungguhnya rahmat itu selalu bersamanya. Jadi kalau mau salat bagi ibu-ibu, maka bersihkan dulu lantainya. Kalau tidak ingin kotor begitu. Tapi ketika sudah salat dimulai, maka bismillah, sujud meskipun lantainya agak berdebu. Kemudian yang ke-12 adalah menempelkan
kedua lengan ke lantai ketika sujud. Menempelkan kedua lengan di lantai ketika sujud. Seharusnya diangkat kedua lengannya, bukan diletakkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "I'tadilu fis sujudi wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatal kalbi." Bersikap pertengahanlah kalian ketika sujud, janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya, yaitu menempel ke lantai seperti yang dilakukan oleh anjing. Jadi meletakkan tangannya, lengannya di lantai. Seharusnya diangkat, yang kena hanya telapak tangannya saja. Kemudian yang berikutnya adalah sholat dengan menahan untuk buang hajat dan hal-hal lain yang bisa mengganggu ketenangan sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul ahbasan." Tidak sempurna salat yang dikerjakan oleh seorang yang makanan telah terhidang dan dia dalam kondisi lapar, wala huwa yudafi'uhul ahbasan, dan dia salat dalam kondisi menahan buang air kecil dan buang air besar. Misalnya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang muslimah, dia sedang kondisi lapar, mungkin sholat zuhur begitu. Kemudian makanan sudah terhidang dan iqamah sholat sudah dikumandangkan. Maka orang seperti ini hendaknya dia makan dulu. Nah, kalau bisa makannya agak dipercepat sehingga dia bisa segera selesaikan, biar bisa masuk di awal atau di rakaat yang pertama. Atau kalau tidak, biarkan dia ketinggalan satu rakaat, kemudian dia baru masuk setelah selesai makan. Jadi ketika ada makanan, bagi yang sudah ingin hajat makan dan sholat dijalankan, maka hendaknya dia makan terlebih dahulu. Demikian pula ketika seorang ini sholat, kemudian dia ingin buang hajat, ingin buang angin ya. Maka kalau diperkirakan ini masih lama ya sholatnya, maka dibatalkan. Sholatnya dibatalkan, nanti dia sholat lagi setelah buang hajat. Tapi ketika kurang sedikit, maka dia bisa mempertahankan sampai sholatnya selesai. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah sholat dengan berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam. Jadi ketika mengucapkan salam, tangannya dibuka yang kanan, kemudian salam yang ke kiri dibuka juga. Jadi dibuka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum warahmatullah, wa asyara biyadaihi ila janibaini." Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu, kami dulu ketika mengakhiri salat kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kami berisyarat dengan telapak tangan kami. Dibuka telapak tangannya, dibuka telapak tangan kirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alama tumi'una bi aidikum ka'anna adnabul khayli asy-syamsi, innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu ala fahidihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk apa kalian berisyarat tangan seperti ini? Seperti ekor onta yang bergerak-gerak gitu. Sesungguhnya cukup kalian ketika sholat meletakkan tangannya di pahanya, kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di samping kanan dan ada di samping kiri. Artinya tidak perlu dibuka telapak tangannya. Kemudian yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang dilarang dalam sholat adalah mendahului imam. Kalau ada muslimah yang menyamai gerakan imam, maka itu makruh.
Jadi bareng dengan gerakan imam. Adapun yang mendahului imam, maka ini terlarang, bahkan sholatnya bisa batal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yahulallahu ra'sahu ra'sa himarin." Tidaklah salah seorang di antara kalian takut jika dia mengangkat kepalanya sebelum imam, karena Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Yang perlu diantisipasi, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika turun sujud. Jadi biasanya imam Allahu Akbar masih belum selesai, orang udah pada turun. Kalau yang di ikhwan bisa melihat imamnya. Jadi sampai imam itu selesai sujud baru kita nyusul. Jadi jangan baru Allah semuanya sudah pada gerak. Jadi biarkan imam selesai dalam satu gerakan, kemudian makmum mengikutinya. Kalau menyamai maka makruh, kalau mendahului bisa batal salatnya. Taib itulah 13 poin ya, hal-hal yang terlarang dalam salat. Ini murojaannya bareng-bareng atau satu orang mewakili ini? Gimana? Bersama ya? Bersama Ustaz. Taib. Tafadhali, Iya, silakan. Kita baca bareng-bareng. Semoga dengan membaca bareng-bareng jadi ingat gitu poin-poin yang terlarang ketika sholat sehingga tidak dilakukan. Taib. Apa yang pertama, akhwati fillah? Mengangkat pandangan ke Mengangkat langit. pandangan ke Pandangan ke langit. Taib. Yang kedua, Sedang Sesuatu yang memandang memalingkan. sesuatu yang memalingkan. Nah, yang ketiga, menoleh tanpa ada keperluan. Menoleh tanpa ada keperluan. Yang keempat, Berkaca pinggang. berkaca pinggang. Yang kelima, Kaca pinggang. Menguap. menguap. Yang keenam, Meludah Meludah ke arah ke kiblat atau ke samping kanan. Yang ketujuh, Menjalinkan jari jemari. tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, Membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. yang kesembilan, Membersihkan kerikil dari tempat sujud. yang kesepuluh, menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud. Yang kesebelas, sholat dengan menahan hal lain yang dapat mengganggu ketenangan hati. isyarat dengan kedua telapak kanan, kiri ketika mengucapkan salam. Yang ke-13, Mendahului imam. Iya, tidak boleh mendahului. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Sekarang kita sambung dengan pembatal salat. Kalau yang kita bahas ini, apabila dilakukan, maka salatnya bisa batal. Tidak hanya mengurangi pahala, tapi salatnya batal sehingga salatnya diulang. Baik, apa itu pembatal salat atau nawaqidus shalah? Yang pertama adalah yakin adanya hadas. Perhatikan, yakin adanya hadas. Artinya ketika seorang ragu, apakah dia berhadas atau tidak, maka sholatnya tidak batal. Sampai kapan? Sampai dia yakin. Ketika yakin bahwa dia berhadas, maka saat itu sholatnya batal. Sehingga kalau ada orang yang ini sudah keluar angin atau belum ya, selama tidak yakin maka belum batal. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila salah seorang di antara kalian merasakan ada sesuatu di perutnya. Ini isyarat seorang akan buang angin begitu. Fa ashkala alaihi, dan dia ragu-ragu ini keluar atau belum gitu. Maka patokannya kata Nabi akhraja minhu syai'un amla. Dia ragu apakah keluar atau tidak. Maka patokannya fala yakhrujanna minal masjid. Maka janganlah dia keluar dari masjid. Jangan dia batalkan salatnya sampai kapan? Hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Sampai dia dengar suara atau dia mencium bau. Artinya benar-benar yakin gitu. Makanya ketika seorang muslimah ragu, ini ada yang keluar apa enggak ya? Maka setelah sholat dilihat.
Kalau dilihat ada yang keluar apa enggak. Kalau dia ada yang keluar berarti kalau kejadian seperti itu lagi batal salatnya. Tapi kalau ternyata dilihat nggak ada apa-apa, berarti salatnya tidak batal. Abaikan saja. Kemudian yang kedua, yang membatalkan salat adalah meninggalkan salah satu rukun salat atau syarat sahnya salat dengan sengaja. Rukun salat ada 16, sudah pernah kita pelajari. Dari mulai takbiratul ihram, ya berdiri, sampai salam itu. Apabila ditinggalkan dengan sengaja, maka batal salatnya. Atau meninggalkan salah satu syarat sahnya salatnya. Ada 6 itu. Yang dia harus menghadap kiblat, kemudian dia berniat dan semisalnya. Jadi ada 6 poin. Apabila sengaja ditinggalkan, maka salatnya batal. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang buruk salatnya, hadis musii'us shalah, kata Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu karena engkau belum salat. Artinya dia waktu itu salat dengan kondisi yang sangat cepat. Dengan kondisi yang sangat cepat sehingga salatnya batal. Artinya dia meninggalkan tumakninah, meninggalkan rukun salat. Yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja membatalkan sholat, baik itu dilakukan dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah. Karena hal itu bisa membatalkan wudhu, karena hal yang membatalkan sholat fardu juga membatalkan di dalam sholat sunnah. Berkata Imam Ibnul Munzir, para ulama telah bersepakat bahwa barang siapa yang makan dan minum dalam sholat fardu, maka wajib mengulang sholatnya. Yang perlu diantisipasi adalah ketika seorang habis makan, langsung sholat. Ya, meskipun makan diperbolehkan ya, tapi ketika dia makan langsung sholat, kemudian ada sisa makanan di mulutnya, maka ini hati-hati. Ketika dia telan dengan sengaja, maka sholatnya bisa batal. Caranya gimana? Ya dikeluarkan. Dikeluarkan supaya tidak tertelan ke dalam tenggorokan. Kemudian yang keempat, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat. Dia sengaja berkata-kata bukan untuk kepentingan sholat. Sebagaimana diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "In kunna natakallamu fis salati ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimu ahaduna sahibahu bihajatihi hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin." Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami biasa bicara ketika sholat dengan orang yang ada di sekitar kami, orang yang berada di samping kami ketika sholat. Hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin, sampai turun ayat dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Fa umirna bisukuti, maka kami diperintahkan untuk diam, wa nuhina anil kalam, dan kami dilarang untuk berbicara. Jadi kalau bicara batal. Tapi kalau ada kepentingan, misalnya mengingatkan imam, kemudian mengucapkan alhamdulillah yang kemarin kita bahas, selama bukan di tengah-tengah Al-Fatihah ya, maka ini boleh. Tapi ketika berbicara yang lain tidak boleh. Adapun berisyarat maka diperbolehkan. Kemudian yang kelima adalah tertawa terbahak-bahak. Ijma' para ulama atas batalnya sholat yang disebabkan karena tertawa yang terbahak-bahak. Jadi kalau tertawanya misalnya ada yang lucu di hadapannya, kemudian dia tertawa sampai terbahak-bahak keluar suaranya, maka batal. Tapi kalau hanya tersenyum, ya, atau misalnya dia melihat sesuatu yang bagi dia menarik, tersenyum, maka ini tidak batal. Atau kalau dia menangis tidak batal. Yang batal adalah tertawa. Taib, sebagaimana diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, at-tabassamu la yaqta'u. Senyum tidak membatalkan salat, walakin taqta'u al-qarqarah. Yang batalkan adalah tertawa yang terbahak-bahak. Taib, sebelum kita masuk pada zikir sesudah salat fardu, coba kita murajaah bersama-sama akhwati fillah tentang 5 pembatal salat. Selain ini maka bukan batal salat. Taib, apa yang pertama? Yakin adanya hadas. Masya Allah. Taib. Yang kedua?
meninggalkan meninggalkan salah satu rukun sholat atau syarat sah sholat dengan sengaja. Sengaja. Nah, syarat sah sholat dengan sengaja. yang ketiga, Makan Makan dan minum dengan sengaja. Makan minum dengan sengaja. Yang keempat, Berbicara Bicara dengan sengaja. berbicara dengan dengan sholat. sengaja, bukan untuk kepentingan sholat. Masya Allah. Yang kelima, Tertawa Tawa sampai terbahak-bahak. tertawa sampai terbahak-bahak. Tertawa sampai terbahak-bahak. baik, sebelum kita buka sesi diskusi ya, ini kita lanjutkan di zikir-zikir sudah sholat fardu. Jadi zikir ini akhwati fillah hanya Tertawa sampai untuk sholat fardu. terbahak-bahak. Artinya kalau sholat sunnah maka tidak perlu membaca zikir ini. Ini khusus untuk sholat fardu. Setelah sholat fardu, seorang disyariatkan untuk beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu setelah itu dia membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kalau bagi imamnya, setelah tadi astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau imamnya laki-laki maka dia setelah itu menghadap ke arah makmum. Nah, kalau untuk makmum membaca seperti biasa. Kemudian setelah itu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu tsana'ul hasanu. La ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Kemudian dia membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, lalu digenapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Seorang yang sholat dan membaca ini, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka setelah selesai membaca itu, dosa-dosanya yang sebanyak buih di lautan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi SAW, keutamaan zikir ini, ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Akan diampuni semua dosa dan kesalahannya, meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Kemudian setelah itu membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, membaca Mu'awwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Lalu yang terakhir adalah membaca ayat kursi. Itu surat Al-Baqarah ayat 255. Seorang yang selesai sholat dan dia membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang baginya untuk masuk surga kecuali kematian. Dan seorang tidak mungkin masuk surga kecuali melewati kematian. Maka artinya dia tinggal menunggu kematiannya datang, maka dia akan masuk ke dalam surga. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan sebagai penutup materi pada kesempatan kali ini menjadikan kita tidak pernah meninggalkan bacaan ayat kursi setelah salat fardu. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, satu riwayat, man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli salatin. Barang siapa yang membaca ayat kursi di akhir salatnya, setelah salatnya selesai, maka lam yahulla bainahu wa baina dukhulil jannah illal maut. Tidak ada penghalang antara dia dengan masuk surga kecuali hanya kematian saja. Artinya ketika kematian datang, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Ana kembalikan waktunya ke moderator. Ya, silakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand dahulu.
Silakan Ibu Niki Oktriani dari Padang. Terima kasih Bu. Jazakallah khair Ustadz atas ceramahnya. Silakan, Bu. Saya pertanyaan pada poin 5. Silakan. Ada ketika saya sholat akhir-akhir ini saya sering menguap. Itu kalau ditelusuri lebih dalam itu saya mikirnya mungkin karena saya sering begadang karena ada 2 balita, saya sendiri yang ngurus. Cuman saya udah melakukan kadang istighfar, minta ampun, tetap di dalam sholat itu saya sering menguap. Apa hal yang lebih biar saya tidak melakukan seperti itu lagi Ustaz? Soalnya dalam 1 pekan inilah selalu nguap dalam sholat. Terima Masya kasih Allah. Ustaz. Nguap Taib, dalam Masya sholat. Allah. Terima kasih Ustaz. Taib, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Padang ya. Iya, luar biasa pertanyaannya. Iya, bagaimana ketika seorang muslimah ini terpaksa menguap ya? Karena kadang itu kan bukan sesuatu yang bisa dikontrol ya. Ya, ketika orang lelah, ketika capek biasanya akan cenderung menguap. Maka langkahnya adalah berusaha ditahan, Bu. Jadi tidak dibuka mulutnya lebar-lebar, tapi ditahan semampunya. Ya, artinya tidak dilepaskan begitu. Bahkan kalau memang tidak kuat ya ditutup dengan tangan. Ya, intinya berusaha menahan dan ini sesuatu yang sudah disebutkan dalam hadis tadi. Jadi ditahan, kalau nggak kuat ya ditutup dengan tangan sehingga tidak terbuka lebar. Dan beberapa kejadian ya ada yang nguapnya terlalu lebar maka nggak bisa nutup lagi ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi lihat bagaimana Islam sangat memperhatikan adab terutama ketika sholat. Jadi silakan ditahan semampunya dan semoga diberikan kemudahan dalam membesarkan putra-putrinya. Barakallahu fikum. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Indah Pratiwi dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Assalamualaikum Ustaz. Hayyakunallah. Ana ingin bertanya, yang dimaksud dengan orang yang mencuri sholatnya, apakah termasuk dari hal-hal yang terlarang ketika sholat yang Ustadz jelaskan di sini? Nah, Taib yang tadi ya tentang menoleh tadi. naam. Iya. Naam. Baik. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus dari KL ya, dari Kuala Lumpur ya. Di antara hal-hal yang terlarang dalam sholat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang menoleh ketika sholat tanpa ada kebutuhan. Dan Nabi menyebutnya itu adalah copetan dari setan. Jadi ketika dia ditarik maka dia terpalingkan pandangannya. Artinya itu sesuatu yang terlarang ya. Ketika seorang sholat maka hendaknya dia fokus, dia tidak menoleh ke sana kemari. Ketika itu terjadi maka itu terlarang. Artinya tidak sampai batal sholatnya, cuman mengurangi kesempurnaan sholatnya. Ya wallahu ta'ala a'lam. Ya, berikutnya Ibu Dina Salamah dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Mau bertanya, ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silahkan. Seandainya ketika sholat sudah sampai di akhir, tapi seperti ada rasa ingin buang angin gitu, Ustaz. Iya. Sebaiknya dibatalkan saja atau lanjutkan sampai selesai, Ustaz, sambil ditahan karena udah akhir gitu, Ustaz. Sudah akhir. Itu yang Baik. pertama. Iya, mungkin dijawab dulu ya Bu, supaya Terus tidak yang- terlupakan. Ayo. Iya. Jadi Antuna tinggal pertimbangkan ya, apakah kira-kira masih mampu begitu karena sudah di ujung atau sudah tidak kuat lagi. Kalau memang sholatnya sendiri maka bisa diringkas Bu. Jadi agak cepat bacanya karena kan kita bisa ya kita yang sholat masalahnya. Tapi ketika ikut jamaah kan berbeda cerita. Intinya begini, kalau memang secara perkiraan itu masih dapat, apalagi udah tasyahud akhir, udah dapat separuh, tiba-tiba ingin buang angin, maka dipertahankan saja. Tapi kalau misalnya masih panjang, ini masih kurang 1 rakaat lagi dan kayaknya udah nggak kuat, ya dibatalkan. Karena sebenarnya saat-saat itu sudah nggak khusyuk lagi, pengennya segera selesai. Jadi silakan dipertimbangkan apakah masih mampu ketika durasinya tinggal sedikit atau masih lama. Kalau lama sebaiknya dibatalkan saja. Seperti itu. Silakan Bu, yang kedua. Yang kedua, seandainya setelah sholat
tetapi ada agenda lagi Ustazah, udah terburu-buru. Iya, Tapi ini tetap ada keutamaan zikirnya itu Ustadz. Ada iya, yang dipilih nggak Ustadz yang mana yang utama gitu? Maksudnya Masya tetap Allah. biar dapat pahala banyak gitu Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi ketika seorang terburu-buru, kemudian bagaimana supaya dapat keutamaan zikir tadi? Jadi zikir-zikir yang kita sebutkan itu secara umum terbagi dua, Bu. Ada zikir yang memiliki keutamaan, ada zikir yang itu disyariatkan, tapi tidak ada keutamaan khusus. Dan ini berbeda. Maka kalau memang terpaksa, maka cari yang ada keutamaannya. Jadi misalnya tadi membaca subhanallah, alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali, kemudian ayat kursi jangan ditinggalkan. Ya, paling enggak dua itulah, karena itu yang ada keutamaan secara khusus. Ya. Jazakumullah khairan Ustadz. Wa jazakumullah khairan. Ya, berikutnya silakan Ibu Nura Umar Talib dari Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Mau bertanya, kalau misalnya sholat sunnah, itu kalau baca Quran, kan kita boleh kan ya Pak Ustadz ya, kalau untuk sholat sunnah itu baca Quran, nah bacaannya itu dikeraskan Membaca tuh, dengan boleh nggak ya? Misalnya melihat kita mushaf maksudnya ya, Bu ya? Iya, Baik, dengan melihat mushaf, dan itu kita sholatnya sendiri gitu, sendirian. sholat sunnah. Itu apakah boleh dikeraskan atau di dalam hati ya Pak Ustadz? Baik, Terus Masya Allah. kalau misalnya kita lagi sholat, pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, kalau misalnya lagi sholat, terus kita misalnya kayak ngelihat sesuatu gitu, misalnya barang atau misalnya ada apa yang kayak binatang atau apa gitu, itu apa kita diamkan atau kita singkirkan ya Pak Ustadz? Binatang yang Misalnya berbahaya ya? binatangnya nggak terlalu berbahaya, Baik, iya, tapi kayak kita tuh kayak risih gitu Pak Ustadz, jadi sholatnya nggak fokus gitu. baik, Masya Allah. Mhm. Pertanyaan sangat bagus ya. Dari mana nih, Bu? Boleh satu lagi Pak Ustadz mau Satu tanya lagi. Iya, silakan. dari Karawang. Dari Pak Ustadz Karawang. boleh Iya. satu lagi. Silakan, Bu. Kalau misalnya kan kita kerja nih, pada saat kan kerja kan waktunya terbatas gitu, kan azan. Nah itu kita boleh nggak sih pada saat azan terus kita langsung sholat, apakah nunggu azannya dulu gitu? Sedangkan waktu kita terbatas gitu Pak Ustadz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Iya, Karawang. iya. Ya, yang pertama Iya. ya, tentang Jazakallah khairan, Pak Ustadz. wa jazakumullah khairan. Ya, tentang bagaimana ketika seorang muslimah sholat dengan memegang mushafnya, maka ini diperbolehkan di dalam sholat sunnah. Dan biasanya sholat sunnah yang jahar ya. Misalnya sholat tarawih, sholat witir, maka diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Qasim, yang beliau bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan anna Aisyata kanat taqra'u fil mushafi fayusalli fi Ramadan. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah sholat dengan memegang mushaf, dan itu sholat dilakukan di bulan Ramadan, itu sholat tarawih. Jadi boleh, dan sholatnya dijaharkan. Adapun kalau sholat sir, misalnya sholat qobliyah, kan biasanya kan nggak butuh bacaan panjang, maka sebaiknya juga andai kata baca pun ya tetap sir. Tapi biasanya kalau baca mushaf itu untuk sholat-sholat yang panjang, sholat tahajud, sholat tarawih, seperti itu. Dan suaranya boleh agak dikeraskan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada binatang ya yang dikhawatirkan mengganggu, maka boleh disingkirkan atau bahkan dipukul dengan syarat tidak berbicara. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abu Hurairah, kata beliau, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua binatang hitam ketika sholat. Apa itu? Al-hayyah wal aqrab, yaitu ular dan kalajengking. Jadi ketika ada ular maka ambil pemukul, dipukul, boleh. Tapi jangan bicara ketika memukulnya. Demikian pula ada kalajengking, boleh dipukul. Nah, seperti ini diperbolehkan. Apalagi ada anak kecil di sampingnya, maka boleh, tapi tidak boleh berbicara. Jadi kadang mukulnya kan berkali-kali, maka gerakan ini diperbolehkan. Tapi kemudian yang ketiga, yang terakhir, ketika seorang ini terburu-buru, begitu adzan masuk waktu, meskipun adzan sedang berkumandang, dia sudah boleh sholat.
Jadi tidak harus adzannya selesai. Karena adzan itu sudah masuk sholat, sudah masuk waktu sholat, dia boleh segera sholat karena ada kebutuhannya. Ya, meskipun yang utama dia dengarkan adzan dulu. Tapi ketika dia terburu-buru maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan yang lainnya. Iya, berikutnya silakan Ibu Ria Rizkiani dari Riau. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Kan saya nih pernah Ustaz sholat gitu kan. Jadi karena punya balita tuh kan anak kadang suka duduk di tempat sujud gitu Ustaz. Terus Iya. kadang kan udah ruku mau sujud gitu kan. Kadang nunggu dia pindah gitu kan. Atau beralih dari situ kelamaan Ustaz, apakah boleh bergeser gitu Ustaz biar nggak kehalang, karena kalau gimana bingung gitu. Pernah saya tuh bergeser gitu Ustaz, terus tuh udah berdiri lagi gitu kan, terus saya bergeser lagi ke tempat tadi semula, itu bagaimana ya Ustaz ya gitu. Saya Baik, kok Masya Allah. agak takut gitu, boleh Baik. atau tidak. Baik, Masya Allah. Peran sangat bagus dari Riau Terus ya. yang kedua, Satu dulu Bu, kita jawab dulu nanti. ya, yang Khawatir kedua terlupa. Ustaz, Atau saya ya, jawab dulu ya, nanti disampaikan yang kedua. baik Baik, Ustaz. ketika seorang muslimah ini sholat dengan misalnya mengasuh anaknya, maka diperbolehkan Bu, ketika seorang sambil menggendong, kemudian sambil ini, maka boleh. Termasuk juga geser kanan kiri itu juga diperbolehkan. Tentunya saat ada kebutuhan ya. Ketika anaknya sedang di sini agak geser dikit, pindah lagi geser, maka diperbolehkan. Bahkan seandainya anaknya itu naik ke pundak ya, kadang kan suka naik anak kecil itu, dikira lagi ngasih tempat gitu, maka boleh disujud agak lama sampai selesai hajatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad radhiyallahu taala anhu, dia menceritakan bahwa pernah Nabi itu sholat dengan membawa Hasan dan Husain kecil. Kemudian Nabi sujudnya sangat lama sekali. Ketika itu sahabat ngangkat kepalanya, kemudian melihat ternyata ada Hasan dan Husain di pundaknya Nabi ketika sujud. Maka ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis beliau mengatakan, walakinni ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yuqdiya hajatahu. Tidak ada ayat yang turun ketika aku tadi sujud, karena sahabat berpikir ada ayat baru begitu. Nggak ada. Cuman ada dua anak ini yang sedang naik di pundakku, dan aku tidak ingin mereka ini segera turun hatta yuqdiya hajatahu. Sampai dia menyelesaikan hajatnya. Sampai dia main dengan puas, turun baru bangkit. Itu diantara dalil tentang bolehnya seorang sholat dengan ngomong ya, dengan ngomong anak kecil begitu. Kalau dalam masalah gendong yang pernah kita sebutkan hadis Umamah putrinya Zainab yang digendong oleh Nabi SAW. Demikian pula bergeser juga diperbolehkan selama ada kebutuhan. Baik, silakan yang kedua Bu. Ya, yang kedua Ustadz, ini di luar tema ya Ustadz ya. Silakan. Kadang kan sering saya sudah wudhu keluar dari kamar mandi, tahu-tahu anak tuh kadang pup gitu Ustadz. Jadi ini nih kan mau dibersihkan dulu, itu tuh harus wudhu kembali atau cuman cuci tangan aja Ustadz, gimana ya? Baik, Masya Allah. Tentang menyentuh kemaluan anak ya Bu ya? Iya pun kan membersihkan itu pupnya juga gitu. Oh iya, siap Masya Allah. Baik, luar biasa pertanyaannya. Iya, yang perlu dipahami akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bedakan antara najis dengan hadas. Najis dengan hadas. Memegang kotoran itu memegang najis, itu tidak merusak wudhu. Jadi misalnya ada seorang muslimah, dia pegang kotoran, maka tidak batal wudhunya, tinggal dibersihkan saja. Karena itu adalah najis atau khobath, kalau bahasa lainnya. Adapun hadas itu membatalkan wudhu. Di antara pembatal wudhu adalah misalnya buang angin, misalnya dari jalan depan, dari jalan belakang. Kemudian misalnya juga seorang menyentuh kemaluan dengan tanpa penghalang, dengan syahwat, maka ini membatalkan wudhu. Tetapi kalau melihat pertanyaan yang ada, maka itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tinggal dicuci tangannya, kemudian tidak mungkin ya, seorang ibu dia ada syahwat dengan anaknya. Maka tidak mengapa setelah itu dibersihkan, selesai,
sholat lagi, melakukan sholat, artinya tidak perlu mengulang wudhunya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Silakan yang lainnya. Barakallah. Yafikunna barakallah. Silakan Ibu Siti Nurhayati dari Situbondo. Silakan Bu. Nggih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Mau tanya Ustadz, ada beberapa pertanyaan mengenai masalah keputihan Ustadz. Iya. Apa itu membatalkan sholat atau enggak nggih? Soalnya kan saya mendapatkan beberapa pendapat gitu. Nah, Iya. kalau misalnya ketika sholat kemudian keluar keputihan, itu apakah sholatnya dibatalkan atau tidak? Baik, Masya Allah. Kemudian Satu dulu kayaknya Bu. yang kedua, Iya, oh supaya nggih, tidak nggih. terlupakan. Iya. Baik, yang pertama tentang masalah keputihan ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu batal, membatalkan sholat, bahkan membatalkan wudhu. Ada yang tidak. Ya, berputar di antara dua pendapat ini. Yang menyatakan itu membatalkan wudhu bahkan sholat karena itu keluar dari jalan depan. Jadi sebagaimana disebutkan di antara pembatal wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Dari kubul atau dubur, dari jalan depan atau dari jalan belakang. Baik itu berupa cair, padat, bahkan angin sekalipun. Maka dia batal. Ini pendapat yang mengatakan itu batal. Adapun pendapat yang mengatakan tidak batal karena itu adalah sesuatu yang alami, dialami wanita dan di luar kontrolnya. Bahkan itu tentunya terjadi di kalangan para sahabiyah. Dan tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengulang wudhu atau bahkan mengulang sholatnya. Kami lebih cenderung ya pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bahwa keputihan itu tidak najis karena dia memang tidak disebutkan sebagai sesuatu yang najis. Kita tidak bisa mengatakan najis kecuali dengan dalil, tapi keluarnya membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu otomatis membatalkan sholat. Artinya ketika sholat tidak dimulai. Tetapi ketika sholat sudah dimulai, apalagi itu durasinya sering, maka kami mengambil pendapat yang lain yaitu diperbolehkan. Jadi silakan kalau antuna mantap yang batal, ya berarti ngulang. Tapi kalau tadi ini batal wudhunya ketika sholat belum dimulai, adapun ketika sholat sudah dimulai maka tidak batal berdasarkan pendapat yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan. Misalnya Ustadz, ketika dalam safar gitu nggih, terus mau sholat di masjid, kemudian dalam keadaan keputihan. Sementara di masjid itu tempat kamar mandinya atau tempat wudhunya tidak memungkinkan untuk bebersih diri. Itu gimana Ustadz? Apakah sholatnya tetap dilakukan dalam keadaan membawa keputihan itu atau bagaimana Ustadz? Iya. Ataukah ketika sholat dalam membawa keputihan itu kemudian nanti sholatnya perlu diqodho atau bagaimana? Baik, Masya Allah. Keputihan tidak najis, Bu. Jadi keputihan tidak najis. Artinya seorang misalnya, dia keputihan, kemudian dia wudhu, kemudian dia sholat tidak mengapa. Karena keputihan bukan najis. Kita tidak bisa mengatakan sesuatu itu najis kecuali pakai dalil. Dan tidak ada yang najis di muka bumi ini kecuali hanya 10 poin saja, 10 hal saja. Di antaranya adalah air liur anjing, kotoran manusia, air seni manusia, ada 10 poin, darah haid termasuk. Dan keputihan tidak masuk dalam situ. Bahkan muntah saja itu hukumnya tidak najis. Karena hadis yang menyerangkan muntah najis itu hadisnya munkar. Apalagi keputihan begitu. Intinya keputihan itu suci secara zatnya, dia tidak najis, cuman keluarnya ini yang kita permasalahkan. Ketika keluarkan ada sesuatu yang keluar dari jalan depan. Dan ini secara kaidah membatalkan wudhu. Ketika wudhunya batal, berarti kalau dilakukan sholat kan berarti nggak punya wudhu. Sehingga kalau ada keputihan tinggal wudhu saja. Kalau misalnya tempat tidak mungkin kan di luar, saat mengusap kepala cukup diusap kerudungnya, Bu. Tidak dibuka kerudungnya. Yang pernah kita bahas di bab wudhu, jadi wudhu diusap di kepalanya sehingga tidak membuka jilbabnya. Begitu. Ya, satu lagi Ustadz. Silakan. Kalau ketika sholat berjamaah Ustadz, misalnya ikut sholat berjamaah di masjid gitu, kemudian bertemu dengan imam yang sujudnya itu lama, sementara kondisinya tidak bisa melakukan gerakan sholat dengan sempurna. Jadi ketika dibuat sujud itu kalau terlalu lama itu
agak sakit gitu di bagian tubuh, di dada misalnya Ustadz. Iya. Kemudian karena menahan sakit itu, imam kan masih belum naik gitu ya Ustadz ya, belum Iya, selesai belum bangkit. sujudnya. Iya. Iya. Kemudian misalnya bangkit dulu, apakah itu membatalkan sholat ya Ustadz? Karena kan kondisinya karena menahan sakit itu Ustadz gitu. Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Kalau memang tidak kuat, maka mufarokoh. Jadi niat untuk keluar dari jamaah dengan beberapa alasan. Dan ini bisa digunakan selain juga dalam kasus seperti ini, maka bisa digunakan ketika imamnya sangat buruk dalam sholatnya. Misalnya dia sholat dengan sangat cepat, atau fatihahnya itu berantakan sekali. Jadi intinya, awalnya kita niat jamaah, kemudian ada beberapa sebab kita boleh mufarokoh. Kita niat sholat sendiri, dan ini diperbolehkan. Tapi kalau antuna mendahului imam kemudian gabung lagi, bisa batal sholatnya. Karena kan mendahului imam membatalkan sholat. Bisa merusak sholat. Maka niat aja mufarokoh. Jadi niat putus dari imam. Ya kemudian sholat sendiri. Sholat sendiri ya tidak mendapatkan jamaah karena sudah sholat sendirian. Begitu. Kalau niat sholat sendirinya itu apakah mundur dari shaf atau bagaimana Ustaz? Tidak harus. Tetap di situ nggak apa-apa. Tapi niat sendiri. Dan merubah niat dalam sholat itu tidak diperbolehkan pada asalnya. Kecuali hanya merubah posisi imam jadi makmum atau makmum jadi imam atau sholat sendirian. Hanya seputar ini yang boleh. Jadi misalnya sholat itu, seorang awalnya niat sholat qobliyah subuh. Atau niat sholat subuh misalnya. Ternyata ternyata muadzinnya baru datang. Dia sedang sholat subuh, dirubah niatnya jadi qobliyah subuh, tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batalkan amalan kalian. Yang boleh kalau dia awalnya makmum maju jadi imam, atau imam mundur jadi makmum, atau sholat sendiri jadi imam. Seputar ini, perubahan ini diperbolehkan. Termasuk tadi, awalnya jadi makmum, kemudian sholat mufarokoh, maka boleh. Tidak merusak sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Silahkan, masih ada waktu. Ya, silakan Ibu Ida Rosad dari Swedia. Masya Allah. Silakan Bu dari Swedia. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih atas ilmunya. Semoga menjadi pahala jariah buat Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Sekarang jam berapa Bu di Swedia, Bu? Sekarang jam di Swedia 15.57, Ustadz. Jam 3 sore ya? Iya. Oh, Masya Allah. Kita sudah akan istirahat ini. Silakan Bu dari Swedia. Iya. Ustadz ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernah kejadian Ustadz di sholat zuhur kan ana sholat qobliyah zuhur tuh 4 rakaat 2-2 dengan salam. Nah ketika sudah selesai sholat qobliyah itu kan sholat zuhur, tapi di ketika sholat zuhur itu Ustadz mungkin karena pikiran lagi melayang di rakaat keduanya ana salam, ana kirain ana sholat qobliyahnya Mas. Iya terus padahal rakaat kedua gitu Ustadz ya, karena bacaan tasyahud awalnya itu Anda baca sampai yang terakhir. Terus yang Anda lakukan begitu Anda sadar walaupun sudah salam, Anda sholat 2 rakaat lagi dan ditutup dengan sujud sahwi Ustadz. Apakah ini betul atau gimana Ustadz? Baik, Masya Allah. Dulu, Ustadz. Baik, luar biasa pertanyaan dari Swedia. Jadi akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, diperbolehkan seorang muslimah itu menyambung sholatnya dengan beberapa syarat. Itu kan tadi kan menyambung ya, sudah salam kemudian dilanjutkan lagi. Ini boleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, selama dalam proses itu jedanya tidak lama. Jadi begitu salam langsung nyambung. Yang kedua, dia tidak melakukan pembatal sholat. Misalnya makan, buka pakaian sehingga buka auratnya dan yang lainnya. Maka ketika terpenuhi syarat ini, sholat bisa disambung. Meskipun penyambungan ini berkonsekuensi sujud sahwi. Dan sujud sahwinya diletakkan setelah salam karena sifatnya tambahan. Tambahannya di mana? Harusnya 2 rakaat itu nggak ada salam. Tapi ketika lupa maka meletakkan salam di rakaat kedua, itulah tambahannya. Dan konsekuensinya harus sujud sahwi setelah salam, bukan sebelum salam. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan akan datang. Intinya dalam kasus tadi itu boleh. Karena jaraknya masih dekat, itu boleh disambung, tidak perlu sholat duhur dari awal lagi. Begitu Bu. Terus Ustadz ketika menyambung itu
membaca doa iftitah lagi Ustaz atau Al-Fatihah langsung Enggak. seperti yang Iya, jadi langsung Ustaz? menyambung rokaat yang ketiga. Bahkan tidak perlu takbiratul ihram. Jadi kan kalau orang mengawali sholat kan Allahu Akbar, takbiratul ihram seperti ini. Maka ketika nyambung langsung Allahu Akbar, takbir intikal langsung. Karena memang ini sambungan, bukan sholat yang baru. Ini boleh seperti ini. Dulu Nabi SAW pernah sholat duhur cuma 2 rakaat. Kemudian para sahabat tanya, wahai Rasul, apakah sholat duhur sudah diringkas? Kemudian Rasulullah bertanya, apakah sholatku cuma 2 rakaat? Iya. Nah, terjadi komunikasi ini boleh, Bu, karena memang konfirmasi. Tapi kan bukan masalah dunia, bukan bahas sedang jual beli. Jadi kemudian Rasulullah menambah 2 rakaat lagi dan sujud sahwinya setelah salam. Jadi sambungannya tidak perlu takbiratul ihram, tapi cukup takbir intiqal, takbir perpindahan gerak. Seperti itu. Oh, nah Ustadz, iya. Terus yang berikutnya Ustadz, tentang zikir yang tadi Ustadz, keutamaan zikir kalau kita tergesa-gesa begitu Ustadz. Bilangannya itu apakah suatu yang obligatoris? Contohnya ketika subhanallah 33 kali itu Ustadz, dan kita harus nyetir bawa mobil gitu Ustadz ya. Jadi kita tuh ngelanjutin zikirnya di mobil Ustadz, tapi bilangannya mungkin tidak seperti yang seharusnya begitu Ustadz. Apakah mesti mendapatkan keberkahan zikir tadi Ustadz? Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya. Baik, iya. Di dalam hadis Nabi SAW ada amalan-amalan tertentu yang terikat dengan syarat-syarat tertentu pula, Bu. Amalan tertentu ada syaratnya sehingga dia mendapatkan keutamaan tertentu. Maka kaidahnya disebutkan oleh para ulama, apabila syaratnya tidak terpenuhi, keutamaan itu tidak dia dapatkan. Contohnya disebutkan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man shama ramadhana thumma atba'u sittan min syawalin kanat kasiyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan sempurna, kemudian dia puasa 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan puasa setahun. Yang menjadi pertanyaan, kalau puasa Syawalnya cuma 2 hari, apakah dapat keutamaan itu? Jawabannya tidak. Karena itu sepaket. Dia harus puasa Ramadan, kemudian dia puasa 6 hari bulan Syawal, baru mendapatkan keutamaan puasa setahun. Demikian pula dalam kasus tadi, ketika seorang sholat fardu, kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, dan itu dengan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, baru dia mendapatkan keutamaan, dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi memang sepaket itu, tidak bisa dikurangi jumlah bilangan. Ya, wallahu a'lam. Tapi keutamaan ayat kursinya dapat ya Ustadz ya, karena kan bacaan ayat kursi cuma sekali ya Ustadz ya. Iya, bisa. Ustadz satu lagi Ustadz ya, tadi yang dikatakan tentang yang ya kecurian sholat itu Ustadz, melirik apakah termasuk satu kecurian, maksudnya sholat yang dicuri setan itu Ustadz, melirik tanpa sengaja gitu. Kalau kadang-kadang kan tidak sampai memalingkan wajah nggak apa-apa, Bu. Jadi misalnya awalnya melihat tempat sujud kemudian agak ke depan ya karena lelah boleh, tapi kalau sampai noleh gitu ya, sampai berpaling, maka ini disebut tadi ini adalah curian dari setan tadi. Iya, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin terakhir ya dari Amar ya. Gimana? Ya Ustaz, jazakumullahu khairan. Iya, silakan Amar. Afwan Ustaz, iya, terakhir. Iya. Ustaz, ini ada pertanyaan singkat di 1 poin dan ini ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon petunjuknya. Ketika kita mengangkat jari tangan ketika sholat di tasyahud akhir, apakah diangkatnya jari itu sampai selesai tasyahud akhir atau sampai salam? Karena biasanya ada doa antara tasyahud akhir ke gerakan salam. Jadi kapan jari itu diturunkan? Kemudian Ustadz, bila salam tersebut pernah suatu kali tertinggal Ustadz, dan baru ingatnya setelah beberapa hari, apakah sholat tersebut harus diulang? Salam yang mana ini? Salam yang pertama atau yang kedua? Salam akhir, iya. Ketika sholat terakhir. Iya kan salamnya ada salam ke kanan sama ke kiri. Yang tertinggal yang mana? Nggak dijelaskan. Dua-duanya Ustadz. Oh lupa. Jadi ketika berdoa, kemudian amin terus langsung jalan Ustadz. Oh Masya Allah, baik, siap Masya Allah. Jadi tidak ingat, dan kemudian Ustadz kalau refleks menjawab, ada orang yang berbangkis dalam sholat Alhamdulillah, tapi ini refleks menjawabnya, Yarhamukallah.
apakah Baik, sholatnya batal? batal. Baik, Masya Allah. Tapi pertanyaan sangat bagus dari USA ya, dari Amerika. Yang pertama tentang tadi mengangkat telunjuk itu atau menurunkan telunjuk sampai kapan? Sampai selesai berdoa. Jadi sampai tasyahud, kemudian baca doa, baru diturunkan, terus kemudian salam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma rafa'a isba'ahu faqara'tuhu yuharrikuha yad'u biha." Nabi mengangkat jari telunjuknya dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dan beliau berdoa ketika menggerakkan. Artinya ketika selesai doanya maka nggak digerakkan dan diturunkan. Jadi turunkan kemudian baru salam. Kemudian yang kedua, salam itu terbagi dua hukum. Salam yang ke kanan itu rukun sholat, sedangkan salam yang ke kiri sunnah sholat. Kalau yang tertinggal hanya salam yang ke kiri maka sholatnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Tapi kalau yang tertinggal adalah salam yang ke kanan, itu salatnya tidak sah. Karena Nabi SAW mengatakan, miftahus salati at-takbir wa tahrimu takbir, awal salat adalah dengan takbir dan akhir salat adalah dengan taslim, dengan salam. Artinya ketika tidak ada salamnya maka tidak sempurna salat itu. Kemudian yang terakhir tadi tentang apa tadi yang terakhir? Tentang refleks menjawab. Oh, refleks ya. Bagaimana ketika menjawab? Ketika itu sampai terdengar ya suaranya, maka sholatnya batal. Ketika ada jawaban atau kalimat lain selain bacaan sholat dan itu terdengar suaranya, baik itu di telinganya atau bahkan yang lainnya, maka sholatnya bisa batal. Ya meskipun hanya refleks ya. Ya wallahu Ya, ta'ala. Ustaz. Berarti harus diulang, diganti ya Ustaz ya? Iya, diulang, diganti. Iya. Baik, itu mungkin. Pertanyaan satu Ada lagi lagi? Ustaz, Satu pertanyaan lagi. keduanya. Baik. Iya, silakan. Iya, ini juga singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon Waalaikumsalam koreksi dan pencerahannya. Ketika kita ingin safar, itu sholat sunnah sebelum safar 2 rakaat kita lakukan. Apakah itu ada syariatnya? Kemudian juga ketika kita kembali pulang dari safar, itu sholat 2 rakaat, cuma disyariatkan di masjid. Iya. Apakah itu juga betul? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Yang benar yang kedua. Yang pertama tidak ada dalilnya sependek yang kita tahu. Jadi sebelum safar tidak ada sholat sunnah khusus. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak perlu sholat sunnah sebelum safar. Adapun sholat sunnah sepulang safar itu ada syariatnya. Itu pun bukan di rumah, tapi mampir ke masjid dulu. Jadi misalnya seorang ini datang, pulang dari safar, dia masuk ke perumahannya, ada masjid, dia sholat dulu situ, baru dia masuk ke rumahnya. Sebagaimana disebutkan oleh hadis Ka'ab bin Malik ya, kata beliau, kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'atain. Rasulullah ketika pulang dari safar, maka beliau datang ke masjid dan beliau sholat 2 rakaat. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini menganjurkan seorang mengerjakan 2 rakaat di masjid ketika kembali dari safar pada awal kedatangannya. Dan ini diniatkan untuk kembali dari safar, bukan sholat tahiyatul masjid. Intinya, yang ada hanyalah sholat ketika pulang dari safar. Hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Iya. Begitu ya. Taib, Masya Allah. Kita cukupkan akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Anda kembalikan ke moderator. Taib, jazakumullah khairan.